Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Tsumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahri Ramadan dan linnas mabayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma manhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Allah. Marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga dan nikmat kesempatan. Tentunya pada malam hari ini lagi-lagi kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelayan. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi senantiasa kami sampaikan kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat, ya, sehingga mereka senantiasa mengaminkan doa-doa kita untuk tambahan pada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhwah Islamiyah, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit dan Allah berikan jalan yang terbaik buat yang Allah sedang uji dengan masalah-masalah kehidupan, ya. Dan terakhir khusus kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, ya. Jadi kita semua ikuti betapa sedang ada makar yang luar biasa, ya. Jadi ada gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, tetapi di saat yang sama si Donald Trump mau membeli, gitu ya, mau membeli dan mau mengusir secara formal, gitu ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita terus doakan, gitu. Jangan sampai kita berhenti mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur lil mujahidin wal muslimin fi Palestina. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Semoga Allah menyelamatkan saudara kita di Palestina, semoga Allah menangkan saudara kita di Palestina, dan semoga Allah mengangkat derajat beliau-beliau yang ada di Palestina dan seluruh belahan bumi ini, insyaallah. Amin. Belahan bumi dunia. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan materi kita, yakni terkait dengan makna ilah, ya. Jadi bagaimana kita pahami kemarin, jadi kalimat dua kalimat syahadah itu adalah kalimat yang pertama, yakni kita hafal betul, yakni asyhadu an la ilaha illallah, di mana kemarin telah kita bahas kalimat persaksian, yakni asyhadu an la sendiri. Kemudian kita berikutnya kita baca kalimat intinya, kalimat la ilaha illallah. Sebelum nanti kita baca secara keseluruhan terkait kalimat la ilaha illallah, yang di situ nanti ada konsekuensi al-wal wal barok, ya, ada sebuah loyalitas dan sekaligus sebuah pengingkaran. Maka tentunya kita ambil yang paling inti, yakni kalimat ilah, ya. La ilaha, yang tiada ilah illallah illallah. Kalimat ilah sendiri insyaallah kemarin telah kita bahas, yakni yang pertama bermakna alihah, yang kedua nanti al-ilah, gitu ya. Sebelum kita menuju ke sana, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163 164, ya. Saya kini semua sering kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa,
gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini seringkali kita baca sebelum baca surat ayat kursi itu ya. Kemudian di ayat berikutnya diingatkan kan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musahhari bainas samaa wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun, gitu ya. Jadi betapa ini disebutkan bahwa sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ya, kita semua bisa menyaksikan, perhatikan dengan mata kita ya. Kemudian bergantian malam dan siang, kita juga bisa merasakan peristiwa tersebut ya, malam dan siang ya. Kemudian kapal yang berlayar di laut ya, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, ini juga sering kita jumpai secara langsung pun tidak langsung ya. Kemudian dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air ya, kita juga sering memperhatikan. Lalu yang dihidupkannya dari bumi yang telah mati kering, artinya setelah ada hujan kemudian dihidupkan. Ini kita semua menyaksikan gitu ya. Dan Dia Allah tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang ya, kita juga sering menyaksikan. Bahkan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan oleh antara langit dan bumi juga kita sering perhatikan. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran bagi Allah buat orang-orang yang mengerti. Artinya Bapak Ibu Allah, sesungguhnya manakala kita menyadari ini semua ya, tidak ada alasan untuk bisa menolaknya, karena sesungguhnya apa yang difirmankan Allah itu kita saksikan semua ya. Jadi Anda juga bisa sakit bersani ya, surat An-Naba misalnya surat ke-30 ya, amma yatasa'alun sampai seterusnya, itu disebut benar-benar disaksikan pada kita bahwa bumi dihamparkan ya, kemudian gunung-gunung ditancapkan dan seterusnya gitu ya. Malam jadikan pakaian, siang jadikan pekerjaan dan sebagainya. Ini semua di ini. Bahkan di akhirnya bahkan juga diinformasikan terkait nantinya adalah alam surgawi gitu ya. Innalil muttaqina jannatun na'im, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa naba wa kawaibat asroba. Jadi ini semua telah Allah firmankan dan ditunjukkan pada kita semua bahwa sungguhnya betapa Allah telah menjadikan ya, buat kita semua menyadari bahwa Allah adalah yang maha segalanya. Bapak Ibu yang Allah, jadi kalaupun kemarin saat kita bicara makna ilah itu bermakna aliha yang menenteramkan gitu ya, sehingga kemarin kita sempat bahas ada 4 hal ya, yang menenteramkan, yakni pertama adalah sakana ilahi yang kita merasa tentram kepadanya. Kemudian yang kedua, kita juga merasa terlindungi olehnya, yakni istajara bihi. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa rindu kepadanya, kepada Allah ya, dengan istaqab ilahi. Dan terakhir ternyata kita juga senantiasa dengan makna alihah tadi, itu ada cinta dan kecenderungan kepadanya, uli'abihi. Sehingga itu menjadikan kita layak untuk mengabdi kepadanya. Dengan cara apa? Dengan kamalul mahabbah, yakni kemarin ya, dengan mencintainya sepenuhnya atau dengan sempurna, atau sempurnanya kecintaan kita, atau sangat mencintainya gitu ya. Kemudian juga selain kita mencintainya, kita juga diperintahkan kamalul tadallul, yakni kita senantiasa merendahkan diri ya. Kemarin sudah kita bahas betapa kecilnya kita, sampai sebesar debu pun tidak ada gitu ya. Jadi sampai kita benar tidak ada. Jadi kita dalam mengabdi kepada Allah ini benar-benar kita menjadikan sempurna, kita merasa rendah diri di hadapan Allah SWT. Dan terakhir kemarin yakni kita diperintahkan untuk senantiasa sangat tunduk dan patuh dengan kamalul khudu, yakni kepada Allah SWT. Baik, Bapak Ibu yang Allah. Kemudian yang kedua, makna ilah dari kalimat la ilaha illallah ya, ilahi hadri, yakni bermakna al-ilah ya, al-ilaha yang bermakna Tuhan. Saat kita menyadari Bapak Ibu Allah, maka yang pertama yang harus kita munculkan dalam diri kita, yakni sebagaimana tadi kami sampaikan ya, jadi tiada Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, wa ilahukum ilahu wahid gitu ya. Maka yang pertama adalah yang kita munculkan adalah sikap al-marghub ya, yakni kita senantiasa mengharapkan atau berharap pada Allah. Ya, jadi kalau kita bicara la ilaha illallah ya, tiada Tuhan bisa selain Allah, itu kita juga maknai dengan la marghub illallah. Tiada yang kita harapkan apapun kecuali Allah.
Jadi Bapak Ibu Allah, maka tentunya di kitab ini disebutkan bahwasanya karena kita sangat berharap dan bahkan menyenangi Allah ya, maka almarhum yaitu zat yang senantiasa diharapkan ya. Kita senantiasa ingin terus berdekatan dengan Allah, kita ingin senantiasa tidak pernah lepas dengan Allah ya. Ini yang dimaksud dengan bahwa al-ilah bermakna almarhum. Kenapa? Karena Allah SWT itu selalu memberikan kasih sayangnya dan tangannya lah segala kebaikan itu. Jadi lagi-lagi subhanallah Bapak Ibu Allah, pada saat nanti kita akan bahas terkait dengan ihsan ya. Kenapa kita harus senantiasa diperintahkan Allah di dalam kitab sebelumnya ya, kitab Al-Wafi ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Kenapa kita melakukan itu dan Allah perintahkan itu, dan menunjukkan bahwa perintah Allah lagi-lagi untuk kebaikan dan keadilan Allah ya. Syarat yang sebagai alasan pertama ya, ini betapa itu kita lihat ihsanullah ya, yakni kebaikan Allah ya. Ada satu riset yang ternyata kebutuhan kita misal ya terkait dengan oksigen dan nitrogen itu kalau diuangkan per hari itu kurang lebih 165 jutaan gitu per hari, per bulan, per minggu atau per bulan nggak salah 5,5 miliar per orang. Itu hanya oksigen dan nitrogen saja. Dan itu lagi-lagi Allah gratiskan. Itu menunjukkan betapa Allah ini sangat sayang sama kita. Dan itu tidak peduli dia beriman atau tidak. Ini contoh gitu ya. Tetapi di saat yang sama untuk orang-orang beriman, Allah juga ingatkan sesungguhnya ya. Dan saya yang pertama tadi juga sebutkan bahwasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah telah menciptakan apa yang ada di bumi itu semuanya untuk manusia. Dan tidak cukup tuh kemudian Allah naik ke langit, ke arsy, dan itu disempurnakan. Artinya disempurnakan tadi ada hujan, kemudian ada tumbuhan dan sebagainya. Itu semua disiapkan Allah untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Ini menunjukkan betapa perintah Allah itu sejalan dengan apa yang telah Allah berikan, kebaikan-kebaikan Allah pada diri kita. Itu buat seluruh manusia. Tetapi buat orang yang beriman tidak hanya sekedar itu. Mereka menyadari betul bahwa sesungguhnya Allah itu qarib, Allah itu muraqab, Allah itu senantiasa memantau kita. Ya, bahkan sebutkan sesungguhnya bahwa Allah mengetahui seluruh apa yang di dalam hati kita. Ya, Allah juga tahu apalagi yang sudah terlontarkan dalam perbuatan kita di saat yang sama. Kemudian Allah juga perintahkan dua makhluknya ya di kiri dan di kanan yang disebut dengan malaikat raqib dan atid untuk senantiasa memantau kita. Saat menyadari ini semua Bapak Ibu, satu sisi betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah, di sisi yang sama Allah juga senantiasa melihat kita. Maka itu menjadikan kita untuk senantiasa berharap dekat dengan Allah, menjadikan kita senantiasa melaksanakan saat Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, maka kita akan lakukan itu. Sehingga Bapak Ibu Allah, teman sekali kalau kita perhatikan saat ini kita ada di bulan Sya'ban ya, sebulan lagi bulan Ramadan ya. Jadi bulan Sya'ban itu kalau di beberapa ulama disebutkan minimal ada dua ya. Yang pertama bulan ikhtisab ya, bulan muhasabah, bulan evaluasi, di mana seluruh amalan-amalan baik. Dan berarti kan ternyata amalan-amalan baik itu dihadapkan malaikat di hadapan Allah SWT. Itu yang pertama ya, artinya itu diharapkan di bulan Sya'ban ini kita benar-benar diperintahkan untuk melakukan yang banyak-banyak kebaikan, karena nanti akan senantiasa dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah. Kemudian yang kedua ternyata bulan persiapan gitu ya. Bulan persiapan untuk apa? Untuk bulan Ramadan. Sehingga kalau kita coba bersani asbabun nuzul ya, turunnya perintah puasa yang di surat Al-Baqarah 183 ya, 163 atau 183 ya. Itu ternyata diturunkan di tahun kedua Hijriah. Berarti tahun ke-15 kenabian Rasulullah. Ya. Kemudian di bulan Sya'ban, di hari Senin pertama, artinya di awal bulan Sya'ban. Itu perintah untuk bulan berikutnya gitu ya. Jadi beda dengan yang lain berarti kan. Perintah-perintah yang lain itu betul perintahkan sekarang langsung kerjakan. Khusus Ramadan itu diperintahkan sebulan sebelumnya dengan satu harapan untuk persiapan menuju Ramadan. Jadi Bapak Ibu Allah, ini penting sekali buat kita semua bahwa terkait dengan mana al-ilah ini, kalimat la ilaha illallah ini benar-benar kita menyadari betul bahwa nanti kita ingin senantiasa dekat dengan Allah, ingin senantiasa apa ini istilahnya bersama dengan Allah, ma'iyatullah.
Dan Ramadan adalah saatnya untuk benar-benar kita puas-puaskan untuk hal itu semua, kita puncakkan itu semua. Maka itu bisa kita dapatkan jika ya kita bisa mempersiapkan atau masuk ke dalam Ramadan tersebut. Dan saya sampai kalau saya boleh mengutip istilahnya Ustaz Adi Hidayat nih, belum coba menerjemahkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya di bulan Sya'ban seperti ini, itu menjadi tiga lapis ya. Kalau kemarin saya sampaikan ini kita bicara yang baik saja. Orang beriman itu ternyata adalah orang yang beriman itu yang tipis, ada yang standar, ada yang tebel gitu ya. Atau dengan istilahnya ada yang jauh dengan Allah, artinya sholatnya kadang-kadang tapi masih punya iman. Ada yang standar ya, sholat 5 waktu saja itu. Ada yang tebel, artinya dekat dengan Allah karena sering melakukan hal-hal yang disunahkan. Subhanallah ya. Itu nanti semua itu dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan sholat puasa di bulan Ramadan. Dan nanti Bapak Ibu, orang tiga ini yang berikutnya sebagai tiga orang ini nanti akan menghadapi Ramadan sama-sama baik, tetapi levelnya akan berbeda-beda. Yang pertama, orang yang jauh tadi dia semangat gitu ya, sehingga benar-benar datang Ramadan dia senang gitu ya, tetapi dia benar-benar tidak punya stamina gitu ya, sehingga terjadi apa? Seolah-olah dia menipu Ramadan, bukan nipu diri ya, seolah menipu Ramadan. Sehingga bulan pertama benar-benar semangat untuk bisa tarawih dan sebagainya gitu ya. Begitu masuk bulan kelima udah ngelogro, udah gak tarawih lagi atau mungkin sudah ini. Itu terjadi. Dan itu orang baik ya. Orang baik artinya dia tetap mempertahankan puasanya sama dengan Ramadan, tetapi amalan-amalan sunnahnya dia udah berat untuk melaksanakan. Itu orang yang tipis tadi atau yang jauh. Kemudian yang kedua, orang memiliki iman yang standar gitu ya. Dia sadar betul di Ramadan ini adalah banyak sekali kemuliaan-kemuliaan atau hal yang Allah lebihkan gitu ya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakannya. Tetapi lagi-lagi karena nggak ada persiapan, akhirnya terengah-engah. Maksudnya gimana? Ya tetap sholat ya, tetap puasa, ya. Kemudian tapi terawihnya mungkin bahasanya gitu ya. Kalau boleh saya coba singgung, mau terawih aja gitu ya, nyari yang masjid 21 gitu ya, tapi tarawihnya 8 gitu. Tujuan apa? Biar cepet mari gitu. mungkin ya, itu contoh ya. Artinya mereka berusaha mensiasati amalan-amalan sunnah di Ramadan ini dengan seringan mungkin, asal stamina-nya sampai finish lah gitu ya. Itu orang yang standar. Tapi harapannya adalah kita semua adalah orang yang memiliki ketebalan iman. Siapa yang benar-benar dia memanfaatkan betul bahwa Ramadan adalah saatnya kita berpesta dengan amalan-amalan kebaikan kita. Dan saya Bapak ini penting sekali buat kita semua untuk menjadikan makna ilah yang pertama adalah al-marhub, yakni yang kita harapkan, yang senantiasa kita ingin dekat dengan Allah SWT, bahkan kita ingin senantiasa disenangi oleh Allah SWT. Baik Bapak Allah. Kemudian yang kedua, mana al-ilah, dan mana ilah tadi ya, al-ilah tadi yang kedua adalah al-marhub gitu ya, pakai hak gitu, al-marhub. Apa itu yang ditakuti? Yang ditakuti ya, atau istilahnya sesuatu yang sangat ditakuti. Artinya saat kita bicara kalimat la ilaha illallah, kemudian kita maknai dengan al-marhub illallah, maka tiada yang tidak kita takuti kecuali Allah. Ya, ini Bapak Allah, ini yang subhanallah kalau boleh kita contohkan, saudara kita di Palestina ya, saudara Hamas sudah ada punya takut, tidak ada ketakutan. Bahkan dalam satu hadis diingatkan, ya, saya coba baca hadisnya gitu. Yakni satu ketika ada orang yang takut terhadap maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah, janganlah takut kecuali hanya kepada Allah SWT saja gitu ya. Oke. Jadi ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang beliau mendapatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakni dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah satu dari kamu meremehkan dirinya sendiri saat dia melihat urusan Allah dikemukakan. Artinya saat ada urusan Allah ini dilecehkan dan sebagainya misalnya, kemudian kita melemahkan diri, artinya wah kayaknya gitu nanti bisa terhimpit, bisa dan sebagainya lah, kita merasa takut seperti itu. Ya, ini lagi-lagi Rasulullah melarang kita, ya janganlah salah satu di antara kamu meremehkan dirinya sendiri, artinya merasa lemah gitu ya. Saat dia melihat urusan Allah itu yang semestinya dikemukakan, kemudian dia sembunyikan, lalu dia diamkan dan tidak mengemukakannya,
Lalu Allah bertanya, mengapa kamu tidak mengemukakannya atau tidak membelanya misalnya? Kemudian dia menjawab, aku takut pada manusia. Lalu Allah berfirman, akulah yang paling berhak ditakuti. Ini hadis Rasulullah lagi-lagi Allah. Baik Bapak Ibu ya Allah. Jadi makna yang kedua dari makna al-ilaha tadi, yakni al-marhub, itu bukan sebasunya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak ditakuti secara syar'i. Ya, secara syar'i lagi-lagi kita hanya takut sama Allah saja. Jadi ini yang seringkali kalau kita memahami dua kalimat syahadat dengan benar, itu menjadi pribadi yang merdeka. Siapa pribadi yang merdeka yang tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, seringkali kan kita tidak punya kemerdekaan karena takut ya dengan si A, takut dengan si B, dengan A, takut dengan banyak hal gitu ya. Padahal di satu sisi kalau kita perhatikan betapa Allah juga mengingatkan kita, ini seringkali kita baca di sini ya. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Dia jangan takut, jangan bersedih. Ya subhanallah, lagi-lagi saat kita memahami betul kalimat la ilaha illallah, maka tentunya kita tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik Bapak Ibu Allah, takut terhadap apa kepada Allah? Takut terhadap kemarahan Allah, takut terhadap siksanya Allah, takut terhadap hal-hal yang akan membawa kemarahannya Allah, sehingga kita tidak akan melakukan hal yang membuat Allah marah gitu ya. Dan rasa takut ini Bapak Ibu, ini bedanya ya. Kalau kita takut pada manusia, itu cenderung kita menghindar. Takut sama hewan kita menghindar. Tapi perintahnya tidak gitu ya. Jadi rasa takut ini bukan membuat ia lari, tetapi membuatnya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya ya. Jadi bedanya takut pada Allah itu kita senantiasa dekat sama Allah gitu ya. Karena kalau lari ya percuma, Allah mesti tahu kan, Allah tahu gitu ya. Dia lagi-lagi ini keimanan kita membawa kita benar bagaimana ketakutan kita pada Allah akan siksa Allah, akan kemarahan Allah, akan ketidaksukaan Allah, itu kita membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang kita pahami di dalam lagi-lagi kitab Al-Wafiq kemarin, betapa Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, atau bahasa yang lainnya, aku menyatakan perang pada orang yang memusuhi barang kekasihku. Siapa kekasih itu? Bahasa Allah, ya mereka yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah wajib untuk taqarrub ilallah. Ya, jadi mereka yang senantiasa melaksanakan perintahku yang wajib untuk taqarrub ilallah. Salat wajib, puasa wajib gitu ya. Kemudian zakat ya, dan sebagainya hal yang wajib. Dan itu lagi-lagi dikisahkan Nu'man itu mengatakan, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma melaksanakan salat wajib saja, puasa Ramadan saja gitu ya. Kemudian yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Nan, ya gitu ya. Ya kebetulan Nu'man ini akhirnya beliau syahid di perang Uhud gitu ya. Ini contoh ya. Lagi-lagi di sini Bapak Ibu Allah, kemudian dituliskan di hadis yang tadi. Jadi kekasihku itu, wali Allah itu adalah mereka yang senantiasa melaksanakan hal yang wajib dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Kemudian dia melaksanakan sunnah sebanyak-banyaknya sampai aku mencintai dia. Dialah kekasihku, dialah wali Allah. Dia artinya Bapak Ibu Allah, kita semua bisalah jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Dan Bapak Ibu, kalaupun saya menjadi kekasih Allah seperti ini, apa bahasa Allah? Sesungguhnya tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku, matanya adalah mataku, lisannya adalah lisanku. Ini bahasa Allah. Ya baik, Bapak Ibu Allah, ini bisa kita dapatkan manakala kita memahami betul kalimat ilah tadi, al-alihah tadi, yakni sebagai al-marhub, yakni sesuatu yang kita takuti. Maka kita mendekat dengan Allah sampai Allah benar-benar mencintai kita. Baik, kemudian yang kedua sebutkan pula dalam al-marhub itu adalah yakni hanya kepada Allah saja yang sesuatu yang ditakuti dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebutkan hanya kepada Allah saja sesuai diharap ya, karena Ia Maha memberi dan mengabulkan doa para hambanya. Sehingga orang-orang mukmin itu senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah dengan harap-harap dan cemas, dengan khauf dan roja gitu ya. Jadi khauf itu cemas, roja itu berharap dengan firman Allah. Jadi terus mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali kami sampaikan bahwa sholat kita itu mestinya didasari dengan tiga hal, khaufun, roja gitu ya.
hubbun dengan kecintaan. Jadi sholat kita benar-benar penuh kecintaan sama Allah SWT. Lagi-lagi saya kami sampaikan, bukan lagi itu menjadi satu kewajiban ya, menjadikan beban, tapi menjadi satu kebutuhan karena kecintaan kita pada Allah SWT. Kenapa? Karena berangkat dari kalimat la ilaha illallah. Karena kita udah melaksanakan ibadah tadi dengan penuh kecintaan, maka di saat yang sama kita takut, ya, jangan-jangan ditolak gitu ya. Maka kita al-khauf, ada satu ketakutan. Maka untuk menghindari itu kita berusaha melaksanakan sebaik mungkin dengan ihsan tadi. Salatnya benar-benar dijaga ya, kehusuannya, tumakninahnya, semuanya dijaga. Ya, dan saat yang sama kita berharap rojak barisan dari Allah SWT. Subhanallah. Bapak Ibu Allah, ini banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan ya. Misal contohnya di surat Al-Baqarah ya, ayat ke-116 ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ini qaribun gitu ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi jelas sebagai Allah itu dekat sama kita. Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita, dan agar doa kita dikabulkan maka apa? Hendaklah memenuhi seluruh perintah Allah. Insyaallah ya, yang tentunya selain melaksanakan perintah Allah juga harus didasari dengan keimanan yang kuat di hadapan Allah SWT. Pasti kalau kita sudah bisa melakukan perintah Allah sekaligus dasar dengan keimanan, yang kita dapatkan adalah kita senantiasa ada dalam kebenaran. Insyaallah ini luar biasa indahnya gitu ya. Kemudian di surat 40 ayat 60 ya, Allah juga ingatkan kita, dan Tuhanmu berfirman gitu ya, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan ya. Ud'uni astajib lakum gitu ya. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik Bapak Ibu Allah, itulah yang kedua ya, yakni makna ilah itu ada al-ilahun atau Tuhan tadi, bermakna al-madhub, yakni yang senantiasa kita takuti. Baik, kemudian yang ketiga yakni al-ilahun itu bermakna al-madbu gitu ya. Al-madbu apa tuh? Yang senantiasa kita ikuti, ittiba ya, al-madbu yang kita ikuti. Sehingga lagi-lagi kalau kalimat la ilaha illallah itu kita bisa maknai dengan la madbu ilallah ya, yakni tiada yang kita ikuti kecuali atau kita ati kecuali Allah. Di subhanallah ini satu kalimat singkat ya, kalimat la ilaha illallah itu ternyata maknanya begitu dalam. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu Allah, kenapa dulu Abu Jahal, Abu Lahab, ini itu langsung menolaknya, karena ada di situ yang dia paham betul, sehingga ada satu konsekuensi yang mereka tidak mungkin bisa melakukan karena kesombongan dia, karena dia akan kehilangan kedudukan di dunia dia, karena dia akan kehilangan martabat dia dan sebagainya. Jadi, baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, sebagaimana dalam kitab ini disebutkan bahwa al-madbu ya, yakni kita senantiasa ingin mengikuti ya. Jadi yang selalu kita ikuti dan kita taati hanyalah Allah SWT. Jadi disebutkan di sini bahwa semua perintahnya, semua perintah Allah itu siap dilaksanakan dengan segala kemampuan ya, segala kemampuan, sedangkan semua larangannya akan selalu dijauhi. Jadi sebagaimana kita pahami ya, lagi-lagi di kitab sebelumnya, di kitab Al-Wafi, jadi bagaimana Rasulullah sabdakan ya, jadi apapun yang aku perintahkan laksanakan semampu kalian, tetapi apapun yang aku larang tinggalkan. Selesai ya, tidak ada bahasa tinggalkan semampu kalian, tidak ada itu ya. Ini yang harus terjadi. Dan faktanya kalau kita perhatikan tuh banyak sekali hal yang dibolehkan daripada yang dilarang. Contoh misalnya, makan apapun boleh kecuali babi misalnya, minum apapun boleh kecuali arak misalnya ya, pakaian apapun boleh kecuali dibuka auratnya misalnya ya, dan sebagainya. Pekerjaan apapun boleh kecuali yang melanggar aturan Allah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, maka jelas sekali di sini bahwa Rasulullah perintahkan pada kita semua untuk senantiasa melaksanakan perintah itu semampu kita. Makanya ada proses, ada tahap.
Ya, sehingga nanti pada saat kita bicara istiqomah itu ya, itu kenapa istiqomah ini menjadi sesuatu yang berat, karena tidak akan pernah sampai sempurna kita, tetapi kita dituntut untuk terus menjaga dan menjaganya. Ini istiqomah ya. Sehingga kenapa kalimat tadi ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, karena sadar betul bahwasanya kita fluktuatif gitu ya, tetapi saat kita mampu menjaga walaupun tidak 100%, itu sudah cukup buat Allah untuk memberikan jaminan yang luar biasa tadi. Gini ya, baik. Jadi yang pertama lagi-lagi di sini adalah bagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah ya, segala kemampuan dalam ya untuk melakukan, kemudian sedang semua larangan akan selalu dijauhi, kemudian selalu mengikuti hidayah atau bimbingan Allah dengan tanpa pertimbangan ya. Kalau ini perintah Allah atau petunjuk Allah maka langsung kita laksanakan ya. Jadi termasuk besok perintah puasa misalnya, udah itu perintah Allah, ya udah kita laksanakan sambil otona. Jadi nggak mikir-mikir lagi, waduh mampu nggak, punya sakit mah nanti gini, udah laksanakan aja. Nanti kalau nggak mampu baru nanti Allah yang akan berikan satu rukhsah ya. Laksanakan dulu dan sebagainya. Karena secara faktanya banyak sekali kesembuhan dari perintah-perintah Allah, termasuk sholat, puasa dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya lagi-lagi di sini disebutkan bahwa Allah SWT saja yang sesuai diikuti secara mutlak. Ya, lagi-lagi Allah saja yang kita ikuti secara mutlak tanpa yang lain. Kalau yang lainnya masih harus boleh kita berargumentasi. Ya, di tempat kerja kita atau kepada siapapun boleh kita bisa berargumentasi. Tetapi khusus pada Allah, maka ketakwaan kita diperintahkan secara mutlak. Dan bahkan tujuan kita Bapak Ibu dalam kehidupan ini disebutkan, yakni kita mencari dan mengejar apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radha'an ya. Keridhaan Allah itulah yang kita cari. Sehingga putra-putri kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya, itu harapannya nanti menjadi generasi yang Rabbi radhiyah, generasi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ya? Dengan cara mereka senantiasa kita kenalkan dengan kalimat syahadah yang betul gitu ya, sehingga mereka bisa melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa reserve atau secara mutlak gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, kemudian sebutkan pula dalam kitab ini bahwa sesungguhnya al-matbu' atau yang selalu diikuti tadi atau ditaati tadi, itu adalah perintah Allah untuk bersegera menuju Allah, karena hanya kepada Allah saja sesuai yang diikuti. Artinya kita wasyari ila maghfirah, jadi kita segera menuju ampunan Allah, kita segera menuju perintah Allah dan seterusnya, okay? Sehingga menuju Allah untuk memperoleh bimbingan dan hidayah Allah untuk diikuti. Sehingga Bapak Ibu Allah, kenapa menurut saya ya di awal kajian kita saya sering mesti memohonnya kita adalah rahmat, hidayah dan barokahnya Allah ya. Rahmat, hidayah dan barokahnya Allah. Rahmat itu kita sangat berharap sekali bahwa kecintaan Allah ini benar-benar kita dapatkan, wasyiatur rahmah, dan pasti kita dapatkan di majelis ilmu seperti ini. Ya. Dan nanti kita bisa bawa ke rumah, karena rumah kita butuh sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Rahmat itu akan menjadikan kita masuk surga, karena masuklah ke surga karena rahmatku gitu ya. Yang kedua hidayah. Hidayah, petunjuk Allah itu kita butuhkan ya. Manakala kita jauh dari hidayah Allah, maka tentunya banyak akan melenceng kemana-mana. Itu banyak sekali godaan di luar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah barokah. Dan barokah secara gampangnya adalah ziyadatul khair, yakni tambahnya kebaikan kita ya. Kebaikan kita terus bertambah dan puncaknya nanti pada akhir kehidupan kita di puncak kebaikan, maka dipastikan insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Ini yang terus kita mohonkan pada Allah, rahmat, hidayah dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul sesuai dengan harapan ini ya, kalimat la ilaha illallah ini ternyata kita tujuan kita, harapan kita yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu Allah, sebagaimana juga difirmankan Allah dalam surat 50 misalnya ayat 51 ya, maka bersegera kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ini Rasulullah gitu ya. Bapak Ibu Allah, kemudian yang terakhir mana al-ilahun itu adalah al-mahbub ya, al-mahbub yang dicintai ya. Begitu sehingga saat kita bicara kalimat la ilaha illallah, maka la mahbub illallah, tiada yang kita cintai kecuali Allah
Subhanallah, ini jadi ini sudah mengalahkan semalam, mengalahkan istri kita, mengalahkan apa rumah kita, mobil kita, pekerjaan kita, kalah semua dengan kegiatan kita sama Allah. Ya, ini saya bersyukur jadi dosen ya, itu bisa tentukan ya. Lagi ngajar, azan udah berhentikan dulu ya, ayo kita sholat dulu, itu bisa gitu ya. Tapi kalau di perusahaan mungkin bukan sakit. ini contohnya. Tetapi tidak banyak yang bisa manfaatkan itu. Tidak banyak manfaatkan itu. Bahkan kita pun saat nyantai di rumah gitu ya, sudah di rumah nyantai lagi di AC tidur dengar Allah Akbar, ntar lah sholat aja di rumah, nanti berjamaah berdua sama istri misal gitu ya. Ini belum ya, ini berarti kecintaannya, mahbubnya belum sepenuhnya pada Allah SWT, masih merasakan kenikmatan. Apalagi saya pada tingkatan kemudian sudah adzan, ayo sholat gitu. Ntar lah duluan aja, astagfirullahaladzim gitu ya. Gitu ya. Hati-hati. Ini saya ceritakan ini karena biasanya bapak ibu ya, suami istri lah, kalau anak enggak lah gitu. Suami istri gitu ya. Apalagi lagi merasakan satu kenikmatan berdua di kamar ya, kemudian ada nikmat yang lain boleh kok gitu, ini juga. Oke, baik. Tapi lagi-lagi kalimat la ilaha illallah juga makna la mahbub ilallah, yang tiada kita cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu ya Allah. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 165 itu juga disebutkan bahwa innalladzina amanu asyaddu hubbillah, ya. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang amat sangat cintanya kepada Allah SWT. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat ya, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua, bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Ya, artinya ini dibandingkan di ayat ke 200 ayat 165 bahwa di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Tetapi orang-orang beriman itu lagi-lagi asyaddu hubbalillah, amat sangat cinta kepada Allah. Artinya berarti ada orang-orang lain yang mereka menjadikan cintanya kepada Allah bukan kepada Allah. Maka sudah diancam di akhir ayatnya bahwasanya jika mereka mengetahui betapa siksa Allah begitu pedih, mereka akan sangat menyesal. Bapak Ibu Allah, maka tentunya diingatkan pula di dalam surat ke-8 ayat ke-2 ya, yakni buat orang yang beriman. Sesungguhnya orang beriman ya. Jadi innalladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu mereka apabila disebut asma Allah gemetarlah hati mereka ya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman kepada mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Dan wa may yatawakkal fa huwa hasbuh, dan bersampai bertawakal kepada Allah semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ya Allah, sehingga disebutkan di sini ya, al-mahbub itu adalah zat yang amat sangat dicintai karena dia Allah yang berhak dipuja dan dipuji. Bila lagi dia yang berhak dipuja dan dipuji. Sehingga kalaupun kita sempat dapat pujian dari orang lain, ingatlah itu adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebutkan pula bahwa dia Allah itu telah memberikan perlindungan, rahmat, kasih sayang yang berlimpah ruah kepada hamba-hambanya. Dan Allah adalah kecintaan orang-orang mukmin dengan kecintaan yang amat sangat. Ya, subhanallah, Bapak Ibu Allah. Sehingga ketika disebut asma Allah, maka orang yang beriman itu akan bergetar hatinya. Ya, saya ulang lagi, saya perlu mengingat kembali ya, di masjid ini saya menemukan ada dua imam, satu ya yang saat baca surat tadi surat terkait dengan hari kiamat ya, itu belum nangis. Satu adalah almarhum Solihin ya, saya ikut di dalamnya saat itu jadi jamaahnya, saat belum baca itu belum nangis. Yang kedua adalah Ustaz Firdaus ya, sempat juga nangis. Baik, itu berarti dia paham betul apa yang dibaca dan ada getaran hati yang menjadikan tahu apa yang di dalamnya, kemudian jadilah dia merasakan dan bergetar hatinya dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu Allah, maka tentunya saat kita sudah menyadari bahwa la marhub ilallah, tiada yang bisa kita harapkan kecuali Allah, kemudian la marhub ilallah, tiada yang kita takuti kecuali dengan Allah, kecuali Allah, la matbu ilallah, kecuali yang tiada yang kita ikuti kecuali dengan Allah, dan mahbub ilallah,
dan tiada yang kita cintai kecuali Allah, maka kita akan menjadikan Allah itu al-ma'bud, yang kita sembah. Maka saat kita menyadari itu semua, Bapak Ibu Allah, muncullah 3 sifat sekaligus. Ini kita tuntaskan kan, ya. Yang pertama yakni sahibul walayah, maka kita akan menjadikan Allah itu adalah pemilik segala loyalitas yang kita miliki. Yang kedua yakni kita akan jadikan Allah sahibut ta'ah, yakni kita jadikan beliau sebagai pemilik segala ketaatan. Dan yang ketiga beliau adalah sebagai Allah adalah sahibul hakimiyah, yakni pemilik tunggal kekuasaan atau hukum. Dialah Allah. Sehingga Bapak Allah, maka kalaupun kita sudah menyadari betul bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian maka konsekuensinya kita akan jadikan Allah sebagai satu-satunya loyalitas kita. Kita akan jadikan Allah sebagai satu-satunya ketaatan kita, dan kita jadikan Allah sebagai satu-satunya pemilik hukum atau kekuasaan atas diri kita. Semoga kita semua difahamkan Allah sehingga kita memahami betul dan menjadikan kalimat syahadah ini itu kalimat yang luar biasa dalam diri kita, yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan akan menjadikan sebab rahmat Allah datang pada kita dan kita dimasukkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hayy. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.